Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan mereview buku e-book berjudul The War of Art, yaitu mengatasi hambatan kreatif dan memanfaatkan potensi penuh dalam pekerjaan kreatif. Ditulis oleh Stephen Pressfield 2002. Jadi kita maksudnya itu the war of art itu artinya war itu perang kan. Jadi mengatasi hambatan kreatif dan memanfaatkan potensi dalam. Hmm. Nah, aku masih belum mengerti tentang ebook yang dibahas ini, jadi mari kita bahas bareng-bareng. Nah, kenapa sih kita sering gagal mengejar impian kita? Setiap orang memiliki impian menulis buku, memulai bisnis, menjadi seniman, atau mencapai sesuatu yang berarti. Namun, kenapa banyak orang tidak pernah benar-benar memulai atau selalu berhenti di tengah jalan? Dalam buku The War of Art, Stephen Pressfield mengungkapkan bahwa musuh terbesar dalam meraih kesuksesan menibelibet begini dalam meraih kesuksesan bukan dunia luar, tetapi resistance, yaitu arti dari resistance itu perlawanan yang ada di dalam diri kita sendiri. Resistance adalah kekuatan negatif yang membuat kita menunda, ragu, takut, dan mencari alasan untuk tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Buku ini bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang bagaimana mengalahkan hambatan mental yang menghalangi kita mencapai potensi tertinggi dalam hidup. Nah, kita lanjut ke nomor satu kan resisten, yaitu musuh yang menghambat kreativitas dan pertumbuhan. Resistance adalah energi negatif yang muncul setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang bermakna dan penting. Bagaimana bentuk resistance? Nah, biasanya resistance ini lebih ke pemikiran overthinking yang sangat-sangat mungkin kalian sering overthinking atau melakukan hal yang gak enakan gitu. Jadi kayak sangat-sangat berlebihan lah. Nah, bagaimana bentuk resistance di buku The War of Art? Satu, menunda-nunda procrastination. Menunda-nunda pros, pros, semuanya menunda-nunda. Kayak contohnya aku mulai besok aja lah untuk melakukan target ini gitu. Nah, itu bisa dibilang the war of art. Nah, nomor dua ada ketakutan akan kegagalan. Misalkan kamu ingin memulai, tetapi ini gagal enggak ya? Atau aku bakal gimana? Atau aku bakal apa ya? Kalau misalkan aku kayak begini, apakah orang-orang menilai bahwasanya aku sangat buruk gitu. Jadi kayak misalkan kamu masih bilang kayak masih nanti aja lah kalau misalkan mengerjakan sesuatu kamu tuh merasa takut gagal. Tapi dalam kegagalan dia kesuksesan itu sudah terbiasa. Kalau misalkan kamu tidak mau gagal ya kamu kayak gitu-gitu aja kayak tidak mau berpengalaman secara naik ke atas gitu. Jadi kayak di dalam kesuksesan itu ada beberapa tahap kayak semacam kamu harus mempelajari masalah yang kamu alami atau mempelajari segala macam banyak banyak apa ya banyak kegagalan gitu. Nah, nomor tiga terlalu banyak perencanaan tanpa tindakan.
Nah, riset nah, kalau misalkan konsep ini masih ada, misalkan kamu tuh banyak rencananya, tapi nggak ada tindakan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu berarti namanya tidak konsisten, mencari kesempurnaan. Nah, kalau misalkan aku belum siap, aku harus lebih baik dulu. Nah, kalau misalkan kamu harus lebih baik dulu, berarti kamu harus memulai. Jangan sampai kamu harus mencari kesempurnaan. Kalau misalkan kamu pengen smart, kamu pengen pintar, tapi kamu harus, gua mah jelek, kayak begini-gini aja. No, guys, cantik itu nggak harus pintar. Maksud maksud aku ya pintar itu nggak harus cantik. Mungkin kalau misalkan orang-orang menilai dari covernya aja langsung dari kayak, oh ini cantik pasti baik, pasti pintar. No, guys. Mungkin ada beberapa kalian yang menilai bahwasanya orang yang tipikalnya itu ada cantik, ada adab, ada pintar. Nah, kalau misalkan kalian punya ketiga-tiga sifat tersebut, kalian menang. Dan kalau misalkan kalian cuma cantik, otaknya kosong, terus juga nggak punya adab, itu bad attitude banget sih. Itu yang dimaksud kayak bad banget, bad girl. Like, untuk apa lu cantik kalau misalkan lu nggak punya ilmu gitu. Kalau misalkan ilmu kalian hanya buat untuk mencintai seseorang, itu membuang-buang waktu energi kalian. Kalau misalkan kalian cuma disia-siain begitu aja, ya kan itu membuang waktu-waktu kalian yang sangat-sangat berharga gitu buat berubah. Nah, contoh nyatanya dari apa ini? Dari resistance yaitu seseorang penulis yang selalu berkata, "Aku akan mulai menulis novelku minggu depan." Seseorang entrepreneur yang memiliki ide bisnis hebat tetapi tidak pernah benar-benar meluncurkannya. Seseorang seniman yang takut memamerkan karyanya karena takut dikritik. Jadi kalau misalkan kalian takut kegagalan, takut segala macam, itu berarti kalian tidak mau berkembang untuk menjadikan target di mana kamu harus mengalami banyak problem dan banyak skill yang kamu harus pelajari, yang kamu harus eh, tahu di mana letak kesalahan kamu di mana, dan itu harus kalian pahami. Kalau misalkan kalian di umur segini, aku minder, masih segini harus nyari belajar. It's okay guys, belajar itu enggak harus pandang kalian kan, ya kalian tuh umur segini harus harus kayak begini. Misalkan target umur kalian itu di umur 20 kalian harus menikah. Enggak juga guys. Kalian itu harus mempelajari masa muda, masa-masa indah. Karena kalau menikah, kalian bayangkan menikah itu adalah hal yang wah sangat-sangat enak sekali. Kata siapa kan bisa aja gitu kan banyak masalahnya. Dan kita nggak tahu seseorang cowoknya itu yang baik atau jahat. Kita kan nggak tahu. Mungkin yang kalian dapat fasilitas sekarang itu adalah belajar. Kalau misalkan ya terserah sih, mau misalkan kalian itu menikah silahkan. Mau kalian plan rencana itu ya, plan itu artinya rencana. Mau kalian rencana kalian itu menjadi rich auntie bisa rich auntie kan. Sini ada yang mau jadi rich auntie sebagai adik dari kakak saudaranya boleh. Tapi kalau misalkan kalian punya uang, kalian udah pasti udah glow up banget dari muka ke badan-badan dan ke semuanya gitu. Jadi uang itu adalah segalanya guys. Jangan sampai kalian berprinsip bahwasanya anak adalah uang.
kalau misalkan anak terus-terusan menjadi sumber apa ya, eh sumber ATM, tapi kalian itu nggak memfasilitasi peran penting dalam kehidupan parenting kayak semacam finansial atau semacam kasih sayang gitu. Itu tuh sama saja kalian apa namanya mengkhianati diri kalian sendiri. Kalian dapat apa? Kalian dapat dosa juga dapat kalian di situ tuh. Jadi kalau misalkan kalian punya anak, berarti kalian harus mengejar rezeki anak kalian sendiri. Jadi ya jangan sampai kalau misalkan nanti gue nikah terus punya anak, nanti kan nyari duit gampang. Kalau misalkan lulus SMA, kalau misalkan tinggal di kampung, memang bisa apa? Ya kalau misalkan kalian itu dari apa ya harta harta turunan yang mungkin bisa dilanjutkan. Cuma kalau misalkan posisi kalian sebagai anak petani, itu kan jangan jangan beranggap lebih lah. Nah, oke lanjut aja lah, lanjut dari permasalahannya. Lanjut ke nomor 2, profesional versus amateur, cara mengatasi resistensi. Pressfield membagi dunia menjadi dua tipe orang. Yang satu adalah pemain pemula, yaitu amateur, orang yang hanya bermimpi tetapi tidak pernah benar-benar serius dalam mengejar impiannya. Nah, kalau misalkan kalian kayak, gue mau belajar nanti bahasa Inggris, terus juga gue mau belajar ini, itu, tapi kalian tidak memplanning dengan benar, kalian tidak, hmm, tidak apa ya, ya semacam kalian tidak bersungguh-sungguh, kalian tidak konsisten, yaitu sama kayak apa ya sia-sia gitu, waktu sia-sia, hidup cuma scrolling, dan yang pastinya kalian menyesal di kemudian harinya gitu. Nah, nomor 2, profesional, yaitu pemain serius. Orang yang bertindak meskipun menghadapi rasa takut, malas, atau kegagalan. Tetapi orang yang profesional itu pasti udah dibilangnya kayak, ya gue mah udah terbiasa untuk melakukan ini semua gitu. Jadi kayak kalian yang masih melakukan malas dengan semuanya gitu. Tapi kalian tetap apa apa ya namanya itu kayak tetap tetap menghadapi rasa malas itu, tetap aku nggak akan malas sampai kapanpun itu, aku nggak mau scrolling, aku mau berubah, itu baru namanya profesional. Lalu bagaimana menjadi seorang profesional? Satu, mengerjakan pekerjaanmu setiap hari tanpa alasan. Misalkan alasan kamu malas, itu berarti kamu masih dalam fase amatir. Nah, yang kedua, tidak menunggu inspirasi, tetapi bekerja dengan disiplin. Disiplin dan konsisten itu benar-benar mahal, guys. Jadi kalau misalkan kalian itu udah sehari udah disiplin dan konsisten, teruskan, lanjutkan. Jangan sampai kalian malas-malasan. Tiga, fokus pada proses, bukan hasil yang instan. Nah, misalkan proses kamu sebagai content creator, kamu tetap fokus pada proses. Kalau misalkan hasilnya instan, hasilnya itu lebih ke membayar misalkan, mohon maaf nih ya, membayarkan followers, itu kan sama aja hasilnya instan. Tapi kalau misalkan konten-konten kamu tidak berguna atau lebih konten kamu itu lebih ke brain rot, merusak apa otak anak-anak zaman zaman nantinya, itu sama saja kamu
membuat arsip negara gitu. Contohnya, ini mah contohnya nggak usah ya. Tadi udah gue bilang. Ini contoh yang gua bikin. Ngomongnya jangan gua lu ya, pokoknya disclaimer aku masih belajar tentang sopan dan santun. Jadi, ya itu aja gitu guys contohnya. Ini contoh nyata dari ibu dari ibunya nggak usah aku baca. Jadi kesimpulannya, kunci untuk mengalahkan resistance adalah dengan memperlakukan impian kita sebagai pekerjaan yang harus dilakukan, bukan sekedar hobi atau sesuatu yang kita lakukan pas mood-moodnya. Mood tuh apa? Moodnya itu pas lagi enak-enaknya aja, kayak lagi niat-niatnya, mungkin kayak misalkan, "Ah, nanti aja lah aku mengerjakan ini, nanti aja lah aku mengerjakan itunya," gitu. Nomor tiga, resisten tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikendalikan. Pressfield mengatakan bahwa resisten tidak akan pernah hilang bahkan untuk orang-orang sukses. Nah, bagaimana caranya? Nomor satu, sadari bahwa resistance adalah hal yang normal. Jangan biarkan itu menghentikanmu. Dua, ambil tindakan kecil setiap hari, bahkan satu langkah kecil lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Tiga, jangan menunggu motivasi atau inspirasi. Bertindaklah dulu, maka motivasi akan datang setelahnya. Kesimpulannya, jangan berharap resistance akan hilang, tetapi hadapi semaksimal mungkin dan kendalikan dengan terus bergerak maju. Nomor 4 ada turning pro, yaitu berpikir seperti seorang profesional. Pressfield mengajarkan konsep turning pro, yaitu mengubah mentalitas dari seseorang amatir menjadi seorang profesional. Profesional muncul di setiap harinya, tidak peduli sedang merasa termotivasi atau tidak. Profesional tidak mencari alasan, mereka hanya bekerja. Profesional menghadapi kegagalan dengan kepala tegak dan terus mencoba. Bagaimana cara seorang profesional? Nah, kalau misalkan profesional itu kalian pasti udah kebayang-bayang profesional itu semacam dia itu pro, dia itu sangat-sangat ya kayak misalkan profesor gitu. Ya, profesor itu misalkan kalau misalkan kalian mau menjadi seseorang profesional di the world of art ini, yaitu buat kerja atau target yang mungkin kalian minatnya di bidang apa ya, di bidang atlet atau di bidang akademik ataupun non akademik itu, kalian itu harus meningkatkan di bidang tersebut. Jadi kalian harus memiliki target dan patuhi dengan konsisten. Misalkan targetnya ini kamu patuhi. Jangan hanya bekerja saat merasa termotivasi. Dan itu benar-benar mempengaruhi hidup kalian. Kalau misalkan kalian sudah mencapai target, kalian merasakan kalian bangga pada diri kalian sendiri, kayak, oh my God, aku tidak menyangka-nyangka bakal seperti ini gitu. Aku bakal bakal seberubah ini gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian menyangka itu sendirian, it's okay, itu berarti kalian care terhadap diri kalian sendiri. Terima kritik sebagai bagian dari proses. Nah, kalau misalkan kalian dikritik di sekolah, it's okay guys. Gak semua orang lain yang misalkan kalian tuh harus yang baik gitu. Kalian harus royal kepada orang-orang, kalian harus ini, itu. Kata gue jangan percaya, jangan pedulin kepada orang-orang lain. Itu terserah mereka, kalau mereka mau suka sama kita, kalau kalau mereka semua nggak suka sama kita, kita tetap hidup sendiri. Walaupun kita
kita harus bersosiologi gitu. Ya intinya bersosiologi ya boleh aja, tapi dengan syarat gimana ya? Bersosiologinya dengan besi-besi lu aja, kayak misalkan lu berdua, oke lu kayak dengan dengan batin, dengan curhat lebih, aduh, eh, malah ini ya Allah, dengan ya kalian harus percaya diri kalau misalkan gua bisa gua bisa melakukan apapun tanpa omongan pokoknya kalian harus percaya diri kayak misalkan like people like terus orang-orang tuh kayak orang tuh nggak suka sama lu lah ya bodo amat, hidup-hidup mereka juga punya opini dan kejelekan, keburukan dan kebaikannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan lo mau setelah kamu mau orang itu suka sama kalian, itu tuh kayak ya udah gitu. Kalau misalkan kalian mau, aduh ya, kok diulang-ulang? Astagfirullahalazim. Biasa telepon. Kalau misalkan kalian mau yang pokoknya semua orang harus suka sama gua, tapi ada kalanya seseorang tuh menampakkan diri mereka, menampakkan diri mereka semacam gue tuh nggak suka sama lu. Dan biasanya orang-orang tuh menampakkan muka duanya itu benar-benar jelas. Jadi kalau misalkan kalian melihat teman-teman kalian dengan muka duanya, aku bodo amat sih. Aku harus belajar bodo amat dengan itu mau apapun mereka ngomongin. Itu karena ya itu hak mereka. Mereka punya mulut, mereka punya opini, mereka punya segala macam, mereka mungkin takut apa? Takut takut kalah saing ya itu bukti bukti di sekolah kita tuh harus bersaing. Gak ada yang namanya apa? Gak ada yang namanya besti-besti banget gitu. Di sekolah SMA ataupun SMK kalian itu harus bersaing. Nanti di dunia kuliah itu lebih berat. Jadi ya itu aja kesimpulannya. Saat kamu mulai memperlakukan impianmu sebagai pekerjaan profesional, kamu akan mulai melihat hasil yang nyata. Ya kayak gua, eh kayak tadi aku bilang kayak misalkan, oh gua udah mencapai fase ini, berarti itu udah fase nyata banget. Oke, lanjut. Tadi tuh nomor 4, sekarang nomor 5. Mengatasi rasa takut dan keraguan diri. Nah, biasanya banyak orang tidak memulai karena takut gagal, takut dikritik, takut karena mereka tidak cukup baik. Itu like lu masih berprinsip bahwasanya sosiologi atau gak enak enak baiknya lu itu lu tuh harus baik gitu. Tapi terkadang aku memikirkan bahwasanya diri sendiri itu lebih penting. Lu egois juga boleh. Lu maaf, maaf Anda, maaf dengan kata-kata yang tidak pantas. Cuman untuk mempertegas seseorang diri, misalkan kamu itu egois, kamu dibilang pelit jawaban, is okay. Kamu kan kamu kan bisa mikir dengan otak sendiri. Kamu di luar sana di media sosial sana ada Google, ada segala macam. Kenapa kamu nggak mengerjakan sendiri? Kalau misalkan kamu disuruh ngerjain tugas remedial sama teman kamu tapi tidak dibayar, itu kamu sudah dilakukan secara red flag sama teman-teman kalian sendiri. Nah, berarti cara mengatasinya sadari bahwa semua orang sukses juga merasa takut akan kegagalan. Ambil langkah pertama ketika kamu mulai bertindak. Merasa takut akan semakin berkurang.
Jangan mencari validasi dari orang lain. Lakukan karena itu penting bagimu, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kesimpulannya, jangan biarkan rasa takut menghambatmu. Gunakan itu sebagai tanda bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar. Nah, kalau misalkan aku mau berpendapat lah, beropini gitu. Kalau misalkan kalian di SMA atau di SMK masih mengejar apa kecantikan, kayak misalkan gua harus cantik di depan pacar gua harus disukai semua cowok biar gua cantik, biar gua biar gua populer. Aku pernah pernah menonton di mana video TikTok. Aku juga scrolling juga guys. Dan ya, itu tentang apa? Tentang dua pasutri. Dan mengapa disitulah masuk beranda anak-anak gadis. Dan di situ isi kontennya apa kalian tahu? Isi kontennya adalah isi kontennya si dua pasutri ini kayak misalkan si ceweknya lagi dandan, nah si cowoknya biasa aja. Giliran ceweknya itu nggak dandan, kayak tidak makeup sama sekali, si cowoknya malah makin suka. Itu berarti tandanya apa? Cowok-cowok itu masih melihat selera mereka tuh berbeda gitu. Mungkin ada yang suka make up, ada yang suka yang natural. Nggak tahu lah pokoknya sama cowok-cowok. Jadi kalau misalkan kalian itu, gue harus ngabisin duit jajan gue buat mempercantik diri. Itu sekolah atau kerja, Neng, Neng? Like, bukan bukan menyindir kalian atau segala macam, tapi percuma kalian disekolahin. Buat apa kalian uang jajan dipakai buat beli makeup dan skincare kalau misalkan uang kalian mampu ya. Tapi ya percuma gitu. Kalau misalkan kalian sekolah ujung-ujungnya mengejar cintanya para laki. Iya, aku ya udahlah, kayak ya udah sih, itu juga menurut opini gua gitu ya. Karena di latar belakang pacaran itu menurut gua itu sangat tidak penting pokoknya. Oke, lanjut. The Muse. Inspirasi akan datang jika kita bekerja. Pressfield memperkenalkan konsep The Muse yang berasal dari mitologi Yunani. Muse adalah sumber inspirasi yang membantu seniman menciptakan karya besar. Namun, muse hanya akan datang jika kita sudah mulai bekerja. Jika kamu menunggu inspirasi untuk memulai, kamu akan menunggu selamanya. Cara menerapkannya yaitu bekerjalah secara rutin dan konsisten. Jangan berharap inspirasi datang sebelum kamu bertindak. Jadi kamu bertindak dulu, misalkan kamu mencapai target ini. Target satu, misalkan nanti pulang sekolah gue tidur, terus nanti malam lah pokoknya nanti malam kalian mengerjakan atau membaca lah, minimalnya membaca, mengerjakan nah habis, atau ya kalau misalnya nggak ada PR kalian membaca, lalu membaca aja, membaca buku-buku. Nah, kalian catat lagi, kalian buat rangkuman. Nah, itu bisa dibilang target kalian. Kalau misalkan buku ini aku tuh merekomendasikannya jangan yang hiburan, tapi lebih ke ilmu. Ya, kalau misalkan itu diminati atau tidak gitu. Ya, kalau misalkan diminati ya alhamdulillah, kalau tidak ya ganti target yang lain. Oke, lanjut kesimpulan 6. eh kesimpulan kesimpulan dan action plan. Bagaimana menerapkan The War of Art? Stephen Pressfield menutup bukunya dengan pesan bahwa perjuangan terbesar dalam hidup bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan resisten dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara mengalahkan resisten dan mulai mengejar impianmu?
Satu, sadari bahwa resisten adalah musuh utama yang akan selalu muncul. Jangan biarkan itu terus menghentikanmu. Dua, ubah mentalitas dari amatir menjadi profesional. Perlakukan impianmu sebagai pekerjaan, bukan sekedar hobi. Tiga, ambil tindakan setiap hari, tidak peduli kecil atau besar, bahkan langkah kecil lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Empat, jangan menunggu motivasi atau inspirasi. Mulai dulu, motivasi akan mengikuti. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Enam, terus konsisten, muncul setiap hari dan lakukan pekerjaanmu. Jika kamu menerapkan prinsip ini, kamu tidak hanya akan mengalahkan resisten, tetapi kamu juga akan membuka pintu menuju kesuksesan dan kebebasan kreatif. Jadi apa impianmu yang selama ini tertunda karena resisten? Waktunya untuk mulai bertindak. Nah, jadi aku sudah menjelaskan buku The War of Art dan aku harus melakukan target. Ya, target. Aku aku pun belum belum mencapai targetku sendiri padahal aku sudah jelas-jelas sudah mm, membuat target, guys. Aku juga lagi ingin mulai berkembang. Jadi gitu aja video aku kali ini untuk mereview ebook The War of Art-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.